أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك. Para ikhwan yang dimuliakan Allah, demikian juga para akhwat di atas, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tafsir surat At-Taubah pada ayat yang ke-12. Sebelumnya kemarin telah kita bahas tentang ayatus saif, yaitu ayat yang kelima dari surat Al-Maidah, perintah untuk memerangi orang-orang musyrik setelah lepas bulan-bulan haram. Kemarin telah sebutkan bahwasanya dalam Islam berjihad itu bukanlah tujuannya menumpahkan darah, tapi untuk meninggikan kalimat Allah, membuka jalan bagi orang untuk memeluk Islam tanpa ada halangan dan rintangan. Ayatus saif ini bagaimana sikap orang mukmin terhadap orang-orang kufar? Sebagian mengatakan ayatus saif ini, ayat tentang perang ini, menghapuskan ayat-ayat yang di sana ada kebolehan bagi orang-orang musyrik untuk tidak diperangi. Intinya menurut sebagian ulama, setelah turun ayat ini semua orang musyrik harus diperangi. Pendapat yang rajih, pendapat yang benar adalah pendapat yang dikatakan para ulama bahwasanya memerangi orang-orang musyrik kembali kepada ijtihad imam, kembali kepada ijtihad penguasa, melihat situasi keadaan. Apabila kaum mukminin mereka memiliki kekuatan dan penguasa dengan ijtihadnya mengatakan harus menaklukkan negeri-negeri ajam, menawarkan kepada mereka Islam, jika tak mau jizyah, jika tak mau perang, kembali kepada penguasa. Tatkala mereka kuat, tatkala kaum muslimin lemah, maka hendaklah mereka mengamalkan ayatus sabar, bersabar, sebagaimana Rasulullah SAW diperintahkan Allah bersabar tatkala mereka di kota Makkah selama 13 tahun tak ada perintah jihad. Apabila mereka melihat lebih maslahat untuk menegakkan kesepakatan damai, apabila seorang penguasa melihat lebih utama adalah membina hubungan perdamaian dengan musuh-musuh, dengan orang-orang kufar, maka itulah yang dikerjakan, itulah yang diamalkan. Bila mereka melihat lebih utama adalah menahan diri untuk tidak memerangi mereka, membuat kesepakatan damai, atau mungkin membina hubungan bilateral antara sama negara,
antara negara mukmin, negara kaum muslimin, mayoritas di padanya orang Islam, dengan negara-negara kufar yang mayoritas padanya adalah orang-orang kufar, semuanya kembali kepada ijtihad imam. Jadi tidaklah sahih atau shawab ayatus saib menghapuskan ayat-ayat yang lain yang dalamnya ada diberikan toleransi bagi musuh-musuh yang tidak memusuhi kaum muslimin, dibiarkan mereka, tidak diperangi. Yang diperangi adalah memerangi kaum mukminin saja. Kata mereka ayat ini membuat bahwasanya orang-orang musyrik mereka harus diperangi dimanapun mereka berada, sampai mereka tunduk kepada Islam atau membayar jizyah. Tapi yang rajih, yang sahih, yang shawab, hal ini berbeda-beda antara satu zaman dengan zaman. Berbeda ketika Islam kuat, dengan Islam ketika lemah. Semuanya kembali kepada ijtihad imam. Dalam hal ini adalah ijtihad penguasa. Mereka yang berhak menentukan apa yang paling baik. Apakah perundingan damai? Apakah berperang? Semuanya kembali kepada ijtihad mereka. Kita pindah kepada ayat malam hari ini yang kita baca, yaitu pada ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in nakathu aymanahum min ba'di ahdihim." Sekiranya mereka orang-orang musyrik yang telah membuat kesepakatan damai dengan kalian, ternyata mereka berkhianat. Mereka mengoyak-ngoyak, merobek-robek kesepakatan damai tersebut. Min ba'di ahdihim, setelah perdamaian itu mereka sepakati bersama. Wa ta'anu fi dinikum, bahkan mereka mencela agama kalian. Mencela agama kalian, mencela simbol-simbol agama kalian, mencela Ka'bah, al-musyarrafah. Kadang-kadang ada pelecehan, pernah di jejaring sosial, dan billah, ada agama non muslim membuat Ka'bah, di atasnya ada orang sedang buang hajat, dan billah. Ini pelecehan, melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat inilah berkata para ulama, bagi orang yang melecehkan simbol Islam, melecehkan Quran, melecehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melecehkan jilbab, melecehkan niqab, melecehkan hijab, melecehkan segala macam simbol-simbol agama, maka jawabannya adalah yang Allah katakan dalam ayat ini, wa ta'anu fi dinikum. Apabila mereka mengingkari janji dan mencela agama kalian, faqatilu a'immatal kufri. Perangilah para pemimpin-pemimpin kekufuran yang melecehkan agama kalian. Kata para ulama, dari ayat inilah diambil kesimpulan, siapa yang paling menghina Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka balasannya adalah dibunuh. Berkata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah tabaraka taala, wa min hahuna ukhidha qatlu man sabbar rasul. Dari ayat inilah diambil dalil bahwasanya wajib dieksekusi mati siapa yang mencela Rasul salawatullah wassalamu alaihi, au man ta'ana fi dinil Islam. Demikian juga orang yang mencela agama Islam, au dzakara binaqsin, atau merendahkan Islam, menyebutkan kejelekan-kejelekan, kekurangan-kekurangan Islam, melecehkan Islam. Tentunya setiap perintah eksekusi dalam Islam, bukan perintah ini kembali kepada rakyat sipil, sehingga jangan disalahpahami. Andai kata kita salah memahami, ini bahaya. Datanglah orang-orang, ini Allah perintahkan faqatilu a'immatal kufri, perangi pemimpin-pemimpin kufur. Datang dia kepada orang yang melecehkan Islam dengan pribadi sendiri, kemudian dia tikam, kemudian dia bunuh. Ini tidak benar. Karena seluruh perintah eksekusi dalam Islam, faqatilu, perangi, bukan kita yang menentukan, tapi siapa? Penguasa kaum muslimin. Demikian juga segala macam perintah penerapan hudud dalam Islam, sebagaimana kata Allah, faqta'u aydiyahuma, yang mencuri potong tangan mereka masing-masing. Itu bukan kita yang menerapkan, tapi siapa? Pemerintah kaum muslimin, agar tidak terjadi kekacaubalauan.
Faqatilu a'immatal kufri, perangilah para dedengkot kekufuran. Ya. Innahum la aymana lahum, sesungguhnya mereka tak pernah punya niat untuk menepati janji-janji mereka. Adapun kaum muslimin diperintahkan untuk pegang janji sampai diselesaikan benar-benar perjanjian yang telah disepakati bersama. Kalaupun mereka melihat ada gejala-gejala musuh-musuh ingin mengingkari perjanjian, membatalkan perjanjian, maka mereka terang-terangan memberitahukan bahwasanya kami menyudahi janji sampai di sini, tak kita lanjutkan lagi. Setelah itu baru silahkan jihad, perang ditegakkan. Tapi tak boleh ketika masih ada kesepakatan damai, perjanjian, gencatan senjata, tak boleh orang-orang Islam mengingkari kesepakatan tersebut. Allahu Akbar. Dan inilah menunjukkan ketinggian Islam, agama yang begitu adilnya. Bahkan terhadap musuh-musuh Islam pun adil. Kata Allah Subhanahu wa taala, la aymana lahum, sesungguhnya mereka yaitu musuh-musuh Islam, pemimpin-pemimpin kekufuran, mereka tak pernah pegang janji. Tak ada janji bagi mereka. La'allahum yantahun. Perangi mereka, semoga mereka mau berhenti dari kejahatan mereka. Semoga mereka mau bertobat. Subhanallah. Dan ini lagi menunjukkan kepada kita, dalam Islam peperangan bukanlah tujuan, tapi amar ma'ruf nahi mungkar. Apa kata Allah di ujung ayat ini? La'allahum yantahun, supaya mereka berhenti dari perbuatan mereka, kejahatan mereka, kezaliman mereka. Kalau mereka berhenti, mereka tak diperangi. Allah berfirman pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-13, ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum, tidakkah kalian memerangi satu kaum yang mereka mengingkari janji-janji mereka, kesepakatan yang telah dibuat antara kaum muslimin mereka sobek-sobek, mereka koyak-koyak perjanjian tersebut. Mengapa tidak akan perangi mereka yang berkhianat? Wa hammu bi ikhrajir rasul, bahkan mereka ingin sekali mengusir Rasulullah SAW, mengeluarkan Rasul SAW dari kota Madinah, dari kota Makkah sebelumnya. Wahammu bi ikhrajir Rasul. Demikian juga orang-orang Yahudi di kota Madinah ingin mengeluarkan Rasulullah dari Madinah, sebagaimana orang-orang musyrik telah mengeluarkan Rasulullah SAW dari kota Makkah. Wahum bada'ukum awwala marrah, dan mereka yang memulai kalian, mereka yang memulai memerangi kalian. Para ulama mengatakan bahwasanya mereka pada perang Badar yang memulai peperangan. Tatkala telah selamat kafilah dagang yang dibawa oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan telah berkata kepada Quraisy, pulanglah kalian. Kalian datang untuk mengamankan perdagangan ini, harta milik kalian, dan sekarang telah berhasil selamat. Pulanglah kalian. Apa kata Abu Jahal? Tidak, kami tak akan pulang. Kita tak akan pernah pulang sampai kita habisi Muhammad dan sahabat-sahabatnya, agar semua orang Arab paham siapa kita. Mereka yang memulai. Wahum bada'ukum, awwala marrah, mereka yang memulai memerangi kalian. Bahkan sebelumnya mereka yang perangi kaum muslimin, mengusir kaum muslimin, menteror kaum muslimin. Mereka lah teroris. Mereka lah orang-orang radikal yang tak cinta damai, cinta peperangan, cinta permusuhan. Kenapa tidak dibiarkan manusia masing-masing meluk agama mereka? Yang mereka yakini kebenarannya. Kenapa mereka dihalangi kembali kepada agama fitrah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, atakhshawnahum, apakah kalian takut kepada mereka? Takutkah kalian wahai orang-orang beriman terhadap mereka sehingga kalian tak berani memerangi mereka? Fallahu ahaqqu an takhshaw, padahal Allah lebih layak kalian takuti daripada mereka. Mereka makhluk sebagaimana kalian. In kuntum mu'minin, sekiranya kan benar keimanan kalian, seandainya kalian benar-benar orang mukmin, kalian tidak akan pernah takut memerangi mereka, karena yang kalian takutkan adalah Allah Jalla wa Ala. Naam.
قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء Wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-14 dan ke-15 setelah menyebutkan sebab kenapa mereka layak diperangi. Pertama, mereka telah berkhianat, ya, menyelisih janji mereka kepada Nabi SAW. Yang kedua, mereka telah berniat ingin mengeluarkan Nabi SAW. Ya, Nabi SAW tak berhasil mereka usir. Nabi pergi hijrah meninggalkan kota Makkah dengan Abu Bakar Siddiq. Mereka ingin mengusirnya sebelumnya, bahkan akhirnya mereka sepakat untuk membunuhnya. Ini yang mereka lakukan. Wahammu bi ikhrajir rasul. Mereka ingin mengusir Rasulullah. Yang ketiga, wahum bada'ukum awwal marrah. Mereka yang pertama kali memerangi kalian, bukan kalian. Ya, karena kaum muslimin ketika telah lepas buruan mereka kafilah dengan Abu Sufyan, ya, mereka tak punya minat untuk berperang awalnya, ya, karena memang mereka datang bukan untuk berperang dalam jumlah besar. Mereka hanya ingin mengambil kafilah dagangan Abu Sufyan. Tapi ketika musuh di hadapan mata mereka, mereka tak boleh punya pilihan yang lain. Mereka harus hadapi musuh-musuh mereka Quraisy dengan 1000 pasukan. Subhanallah. Ya, sekitar 100-an penunggang-penunggang kuda mereka. Sementara kaum muslimin hanya punya 3 ekor unta, 1 kuda. Subhanallah. Karena itulah mereka layak diperangi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ke-14? Qatiluhum, perangi mereka. Yu'adzibhumullah biaidikum, kelak Allah akan menyiksa mereka, mengazab mereka biaidikum dengan tangan-tangan kalian. Ya, pada perang Badar 70 orang mereka tewas di tangan-tangan kaum muslimin. Sebagian mereka tertawan, sebagian luka-luka. Allah siksa mereka dengan tangan-tangan orang-orang beriman. Yu'adzibhumullah biaidikum, melalui tangan-tangan kalian Allah mengazab mereka. Wa yukhzihim, dan Allah akan menghinakan mereka. Wa yansurkum alaihim, dan Allah akan menangkan kalian atas mereka. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, Allah akan mengobati, ya, wa yashfi sudura qaumin mu'minin, mengobati hati orang-orang mukmin yang dahulunya mereka disakiti, diteror, dibunuh, ya, diusir dengan kekalahan orang-orang kafir ini. Dengan tangan-tangan orang mukmin Allah akan subhanallah mengobati hati orang-orang mukmin dengan segala macam bentuk kekesalan mereka, kebencian mereka kepada orang-orang kufar. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, Allah akan memberi penawar bagi hati-hati mereka, orang-orang mukmin yang tersakiti dengan segala macam tindak tanduk orang-orang musyrik. Wa yudhhib ghaidha qulubihim, agar Allah menghilangkan kemarahan yang terdapat dalam hati mereka, karena musuh mereka telah kalah, musuh mereka telah tertawan, sebagian mereka telah binasa. Wa yatubullahu ala man yasha, agar Allah Subhanahu wa taala menerima taubat bagi siapa-siapa ya Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari mereka. Wallahu alimun hakim, sesungguhnya Allah Maha mengetahui, ya, segala macam perkara dan Maha bijaksana dengan segala macam keputusannya. Allah tahu orang-orang mukmin akan dimenangkan, Allah tahu orang-orang kufar akan dikalahkan. Ya, Allah yang telah menggariskan segala sesuatu. Allah tahu mereka akan perang, mereka akan bertemu dengan musuh-musuh mereka. Semua telah diketahui Allah, semua telah diatur Allah, semua telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya dan dengan kebijaksanaannya. Naam.
أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-16. Am hasibtum an tutraku, apakah kalian mengira wahai orang-orang beriman, kalian ditinggalkan begitu saja, dibiarkan, mengatakan kalian telah beriman sebelum Allah datangkan kepada kalian ujian, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna? Apakah manusia dibiarkan begitu saja, ditinggalkan tanpa diuji tatkala mereka berkata kami telah beriman, wahum la yuftanun, tanpa ada ujian yang datang menghampiri mereka. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, maka Allah akan mengetahui siapa orang-orang yang jujur dalam perkataannya. Wala ya'lamanna al-kadhibin, Allah pun akan tahu siapa orang yang dusta dalam perkataannya beriman. Maka Allah kembali mengatakan dalam ayat ini, am hasibtum an tutraku, apakah kalian mengira kalian ditinggalkan begitu saja tatkala kalian mengatakan telah beriman, ya, tanpa ada ujian. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, padahal Allah tabaraka taala tidak mengetahui, ya, tidak melihat siapa di antara kalian yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian mengira akan dibiarkan saja sebelum Allah menguji kalian? Ya, dengan jihad. Dengan jihad itulah akan teruji keimanan orang-orang mukmin. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Ya, Allah Subhanahu wa taala belum mengetahui siapa yang benar-benar yang beriman dan mau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai adanya ujian perintah jihad, barulah akan terpilah kaum mukminin yang benar dengan kaum munafikin. Lihatlah pada perang Uhud, berangkat 1000 orang, perintah jihad, di tengah jalan kembali 300 orang. Ya, itulah ujian yang besar, jihad. Ya, karena risikonya adalah kematian. Istri-istri menjadi janda, anak-anak menjadi yatim, itu risikonya. Ya, luka-luka, cacat tubuh. Para sahabat ada yang tangannya putus, subhanallah. Ada yang matanya tercongkel, macam-macam. Itu resikonya. Jadi ini adalah merupakan ujian, ya. Dia pula pada perang Tabuk. Siapa yang berangkat? Yang berangkat hanya orang-orang mukmin. Orang-orang munafik mereka berbuat segala macam, ya, alasan-alasan dusta. Dan ini menunjukkan kepada kita ikhwan, jihad itu adalah perkara yang besar. Dzarwatu sanamil Islam. Diumpamakan bagaikan puno unta yang paling tingginya dalam Islam ini adalah jihad fi sabilillah. Tapi tentunya jihad dengan tawabit, dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan dalam Islam, bukan sembarang jihad. Ya, bukan sebagian orang mempersenjatai dirinya kaum sipil kemudian teriak-teriak berjihad, jihad, enggak. Jihad itu adalah merupakan perkara besar yang harus menunggu fatwa ulama, yang harus menunggu perintah dari pemimpin kaum muslimin. Jika dia sifatnya adalah jihad talabi, ya, kecuali datang orang-orang kufar memerangi negeri kaum muslimin, ingin mengambil harta mereka, menodai kehormatan mereka, ketika itu barulah jihad diteriakkan. Ya, walaupun belum ada pemimpin kaum muslimin yang merintahkan untuk berjihad, setiap orang harus berjihad mempertahankan negerinya. Ya, namanya adalah jihad difa'i. Tapi jihad talabi harus ada pemimpin yang telah mempermaklumkan perang, baru kita berperang. Ya, pemimpin yang mengatakan wajib militer, wajib militer. Tunggu pemimpin kaum muslimin.
Ya, karena kata-kata jihad ini terkadang menjadi ya kata yang diselewengkan maknanya oleh sebagian orang-orang yang salah. Ya. Sehingga akhirnya jeleklah citra jihad. Subhanallah. Padahal jihad betapa indahnya. Tapi karena disalahartikan, disebarkan ya orang-orang yang yakni memenuhi tubuhnya dengan bom, kemudian dia membunuh orang-orang yang tak bersalah, ya, dianggap ini jihad. Diberi lagi fatwa ini adalah syahid. Subhanallah. Dengan hal-hal semacam ini akhirnya terjadilah penyimpangan makna jihad. Akhirnya orang begitu antinya mendengar kata-kata jihad, dia akan serukan jihad. Subhanallah, karena mereka memahami pemahaman yang salah. Padahal jihad adalah keindahan dalam Islam untuk menegakkan kalimat Allah, membuka peluang bagi orang untuk mengetahui agama Allah, kembali kepada fitrahnya, tidak terhalang, tak tersekat, diberikan kebebasan orang-orang menyembah Allah. Ini tujuan jihad dalam Islam. Ya. Tapi ketika disalahartikan sehingga orang-orang alergi mengatakan jihad. Subhanallah. Am hasibtum an tutraku, apakah kalian mengira akan dibiarkan walamma ya'lamillah, Allah belum lagi mengetahui alladzina jahadu minkum, mana orang-orang berjihad di antara kalian, walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina walijah. Allah belum lagi mengetahui dan melihat ya orang-orang yang mengambil daripada selain Allah, selain Rasulnya, selain orang-orang mukmin sebagai walijatan bitanah, sebagai teman-teman dekat mereka, sebagai kekasih-kekasih mereka yang diberikan kepada mereka, loyal sepenuhnya. Ya, dengan jihadlah akan tahu mana orang-orang mukmin yang jujur, karena mereka akan seketika memisahkan diri mereka berteman dengan orang-orang mukmin seperti mereka. Dengan jihad pula akan diketahui musuh-musuh Islam. Ya, mana yang memberikan loyalnya kepada orang-orang kufar, para pengkhianat-pengkhianat. Subhanallah, akan tampak orang-orang munafik dengan jihad. Mana yang berjuang untuk agama Allah, mana yang berkhianat terhadap agama Allah SWT, menjual informasi kaum muslimin kepada orang-orang kufar. Ini musuh yang paling berbahaya. Pengkhianat-pengkhianat ini paling berbahaya. Wallahi kalau bukan karena pengkhianat, subhanallah, tak akan mungkin menang orang-orang kufar yang datang ke negeri ini, menjajah negeri ini. Subhanallah. Ya, bangsa-bangsa kufar yang menjajah negeri ini. Ya, sementara kita selalu berteriak negeri-negeri Islam kita jelek-jelekkan. Paling banyak menjelek-jelekkan Saudi. Subhanallah. Siapa yang menjajah negeri kita ini? Subhanallah. Mereka orang-orang kufar. Ya, walaupun demikian kita tetap berlaku adil, tetap menegakkan keadilan. Kita tidak cinta keonaran, tidak cinta ya yang namanya kerusakan. Kita bukan orang-orang radikal. Subhanallah. Tinggal berdamping-dampingan di negeri kita ini orang-orang non-muslim, mereka aman damai. Tidak kita ganggu. Ya, dilarang mengganggu mereka, dilarang menzalimi mereka. Ya, tapi tetap dalam perkara agama, lakum dinukum waliyadin. Maka inilah dia tujuan daripada jihad, ujian yang besar. Dengan itulah Allah mengetahui mana orang-orang mukmin yang jujur, mana yang hanya berpura-pura, mana yang mengambil walinya, kekasih hatinya, teman dekatnya orang-orang mukmin seperti mereka, dan mana yang memberikan loyalnya kepada orang-orang kafir, kepada musuh-musuh Islam. Subhanallah. Ya, ikhwatul kiram ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman ini begitu banyaknya orang-orang munafik yang menampakkan kemunafikan terang-terangan. Loyalnya diberikan kepada orang-orang kufar. Subhanallah. Ya, terang-terangan. Mereka berusaha menukangi ayat Al-Quran yang muhkam yang jelas. Ya, dalam perkara-perkara kepemimpinan dalam Islam, kita diperintahkan untuk memilih pemimpin kaum muslimin orang-orang mukmin seperti mereka.
seperti kita. Subhanallah, ayat Al-Quran banyak, bukan hanya satu ayat, banyak sekali. Ya, akhirnya mereka berusaha untuk merusak tafsir Al-Quranul Karim. Subhanallah. Karena dia kata orang non-muslim, orang kufar berbicara Quran ditolak. Tapi ketika berbicara orang-orang yang mengaku orang-orang Islam, disitulah letak masalah. Apalagi yang diulamakan, ya, apalagi yang dianggap menjadi referensi dan rujukan. Allahul musta'an. Wallahu khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, ya, apapun yang kalian lakukan. Naam. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ke-17 dari surat Bara'ah atau Taubah, "Ma kana lil musyrikin an ya'muru masajid Allah." Tak layak orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah. Syahidina 'ala anfusihim bil kufri, yang telah mereka menyaksikan atas diri mereka dengan kekufuran mereka sendiri. Ayat ini ikhwatul kiram menjelaskan tentang klaim orang-orang musyrik Quraisy bahwasanya mereka lah yang menjaga Baitullahil Haram. Mereka lah yang menjadi, ya, juru kunci Ka'bah. Mereka lah yang merasa memiliki rumah Allah Subhanahu wa taala, Al-Baitul Atiq. Karena itulah mereka menahan orang-orang mukmin untuk masuk ke sana. Pada tahun ke-6 Hijriah 1400 atau 1200 kaum muslimin mereka datang untuk mengunjungi Baitullahil Haram. Mereka tak bawa persenjataan perang. Mereka datang untuk melaksanakan ibadah haji. Yang sebelum saat itu tak ada orang yang menghalangi siapapun pergi haji. Ya. Tak ada yang berani menghalangi orang untuk pergi ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika itu orang-orang musyrik menghalangi kaum mukminin. Maka Allah mengatakan, "Maka lil musyrikin an ya'muru masajid Allah." Tak layak orang-orang musyrik, mereka yang mengklaim merekalah yang dapat memakmurkan masjid-masjid Allah. Syahidina 'ala anfusihim bil kufri. Mereka telah mempermaklumkan, mempersaksikan atas diri mereka dengan kekufuran mereka. Tak layak mereka menjadi, ya, juru kunci masjid-masjid Allah tabaraka taala, yang menjaga masjid Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sekarang orang-orang Yahudi. Mereka pula yang bertindak seolah-olah mereka pemilik Al-Masjid Al-Aqsa. Mereka yang melarang orang-orang mukmin untuk salat ke sana. Tak layak. Itu masjid adalah milik kaum muslimin. Ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia seluruh amalan mereka, gugur batal semua amalan mereka. Wa fin narihum khalidun, dan mereka lah orang-orang yang akan dikekalkan dalam neraka selama-lamanya. Naam. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah berfirman pada ayat yang ke-18 menjelaskan siapa yang paling layak memakmurkan masjid Allah. Ya, mereka yang layak menjadi juru-juru kunci masjid-masjid Allah SWT. Siapakah mereka? Allah berfirman, "Innama ya'muru masajid Allah." Sesungguhnya yang berhak memakmurkan masjid-masjid Allah man amana billah. Mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, beriman dengan hari akhirat, wa aqamas salata,
mereka yang menegakkan salat, wa ataz zakata, mereka yang menunaikan zakat, wa lam yakhsha illallah, mereka tak pernah takut kecuali hanya kepada Allah, fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin, semoga mereka itulah orang-orang yang akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang yang berhak memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka lah orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, mereka tidak pernah takut kepada siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang kelak akan mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Telah masuk waktu Isya, kita padakan sampai di sini, ya. Saat kita menunggu sholat, maka Nabi melarang kita untuk tasbih, itu menjalin jari jemari. Mohon Ustaz praktekkan. Tasbih seperti ini. Itu tasbih. Membunyi-bunyikan jari. Biasanya ketika itu dimakruhkan, ya. Ketika menunggu khatib naik mimbar, sebagian jemaah membaca Quran. Namun kadang suaranya agak keras sehingga mengganggu jemaah lain. Mohon nasihatnya, ya. Ketika kita baca Quran, jangan sampai orang yang di sekitar kita terganggu dengan bacaan kita. Karena Nabi SAW melarang hal itu. Rasulullah pernah melihat ada orang yang baca keras, mengganggu yang lain, maka Rasulullah ingatkan dia. Kata Nabi, kullun yunaji rabbah, setiap orang sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka janganlah sebagian orang mengganggu yang lain. Tak boleh membaca Quran dengan keras. Cukup Anda dengar sendiri, tanpa harus mengganggu orang yang sedang sholat. Bolehkah berpuasa 9 hari bulan Zulhijjah berselang-seling secara acak? Sesuai ngomong kita. Sebagian ulama membolehkan berpuasa, ya, pada 10, yakni pada awal-awal, dari awal sampai 9 Zulhijjah. Sebagian ulama membolehkan berpuasa, ya, karena ini adalah amal ibadah. Dan amal ibadah dilipat gandakan pada 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah ini. Tak ada masalah jika dia berpuasa kapan dia mau. Tapi yang ditekankan Nabi SAW, yang dipraktekkan Nabi SAW, bahwasanya Rasulullah berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Jika ada yang mau berpuasa silahkan. Pada ayat 16 dikatakan Allah belum mengetahui, lam ya'lamillahu alladhina jahadu, Allah belum mengetahui. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Kenapa dikatakan belum mengetahui di sini? Maksudnya ilmu pengetahuan yang tegak dengannya hujjah. Ya, karena Allah telah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Sebelum jadi alam ini Allah telah mengetahui segalanya. Setelah itu Allah telah catatkan. Ya, sebagaimana kita yakini dalam perkara iman kepada qadar ada 4 tingkatan. Meyakini Allah memiliki ilmu segalanya. Allah tahu Abu Jahal akan mati pada perang Badar. Allah tahu Abu Lahab akan binasa, ya, karena penyakit yang kronis, kemudian dibuang tubuhnya oleh keluarganya. Allah tahu segala sesuatu. Kenapa ini dikatakan walam ya'lamillah, padahal Allah belum tahu? Maksudnya adalah ilmu yang tegak dengannya hujjah. Allah telah tahu semuanya. Tapi andai kata belum terjadi sesuatu, belum tegak hujjah, ya, akan tegak hujjah ketika telah terjadi. Maka dituliskanlah catatan-catatan tersebut, berdosa, berpahala. Adapun ilmu Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Ya, banyak dalam hadis-hadis yang seperti itu pula maknanya. Allah perintahkan, ya, dalam banyak hadis-hadis Rasulullah SAW, yang mana intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu tersebut terjadi. Adapun hadis-hadis dan ayat semacam ini, ya, kita katakan bahwasanya maksudnya adalah ilmu yang tegak dengannya hujjah. Ya, setelah terjadi barulah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan yang menjadi kelak di hari kiamat ilmu Allah Subhanahu wa taala ada dalam mahfuz, tapi setelah hal tersebut terjadi diperbuat oleh hamba, dengan itulah dia akan tercela, dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabaraka wa taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.